Halo anak didik kelas 5, salam berjumpa dengan saya dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita belajar dari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dengan materi inti, peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk itu, simak ya video pembelajaran berikut ini. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dimulai pada akhir abad ke-15 oleh 4 negara, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dimulai bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521 dan disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Bertujuan untuk mencari rempah-rempah, contohnya merica dan lada, serta untuk berdagang. Tetapi secara umum, faktor pendorong atau tujuan penjelajah samudra adalah yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari adalah rempah-rempah karena harga rempah-rempah seharga emas. Tujuannya untuk industri pembuatan obat-obatan dan sebagai bumbu masakan. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga memiliki misi khusus untuk menyebarkan agama kepada daerah penduduk yang dikuasai. Alasannya, tugas ini merupakan tugas suci yang harus disebarkan ke seluruh dunia. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau disebut juga dengan glory. Apa penyebab bangsa Eropa menginginkan kejayaan? Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut semakin jaya. Dan pada akhirnya, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek menyebabkan semakin mudah untuk melakukan penjajahan ke samudra. Itu ditandai adanya, yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Yang kedua, ditemukan misi untuk persenjataan. Tujuannya mempermudah menaklukkan bangsa yang dijajah. Yang ketiga, ditemukannya kompas untuk mempermudah arah untuk menjajah ke seluruh dunia. Berawal dari mencari rempah-rempah dan berdagang, muncul keserakahan bangsa Eropa untuk menguasai Nusantara karena Nusantara memiliki sumber daya yang melimpah. Dimulai dari melakukan penindasan, membentuk pemerintah kolonial, serta membuat peraturan yang menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanah paksa, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan adanya peristiwa-peristiwa pada pemerintahan kolonial. Yang pertama, peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Thomas Stamford Raffles dinobatkan sebagai letnan gubernur di Indonesia dan bertugas pada tanggal 19 Oktober 1811. Dalam bertugas di Indonesia, Raffles membuat kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan Indonesia, antara lain, yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Raffles mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia, dinamakan Rafflesia arnoldii. Raffles juga menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya di Bogor. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kebijakan ini mengalami kegagalan karena sulit menentukan besar kecil pajak, dikarenakan tidak semua petani memiliki luas tanah yang sama. Yang ketiga, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Baik anak didik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut di minggu depan. Jangan lupa untuk mencatat dan mengerjakan soal latihan. Sampai jumpa, shalom dan salam sehat. Bye-bye.